Selamat pagi Opa Oma, apa kabar? Saya berharap Opa Oma dalam keadaan yang sehat dan berlimpah sukacita. Saat ini kita akan mengikuti kebaktian lansia di rumah masing-masing. Masih dalam rangka bulan diakonia, maka tema kita kali ini adalah berempati di tengah kesesakan yang akan dipimpin oleh Pendeta Angelin Chandra. Mari kita siapkan hati kita di dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera. Opa Oma, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pencipta semesta, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala kurnia yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini lidah kami hendak mengagungkan nama-Mu, biarlah pujian yang kami naikkan berkenan kepadamu. Ya Bapa, berkatilah juga anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam kebaktian lansia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami. Amin. Opa Oma, tema ibadah lansia kali ini, berempati di tengah kesesakan. Kita tahu sampai saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak ke segala aras kehidupan. Tidak sedikit orang yang mengalami kesesakan empati seperti apa yang dapat warga lansia tujukan kepada sesama. Pendeta Angelin akan menolong kita untuk memahami tema ini. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Dulu Ku Mencari. Kini ku
Mari Opa Oma kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau naikkan doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu. Kami mau mendengarkan. Tuhan tolong kami sehingga firman yang kami baca dapat kami mengerti dengan baik. Tuhan tolong kami supaya firman itu juga boleh kami jadikan sebagai pedoman ketika kami melakukan berbagai macam aktivitas kami sepanjang hari dan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita membuka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-33 sampai dengan 44. Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai dengan 44. Sudah dapat semua Opa Oma? Kalau sudah saya akan bacakan. Dan Opa Oma dapat menyimaknya dari handphone atau dari Alkitab yang sudah terbuka. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai dengan 44. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mau nanya dulu nih. Biasa ya nanya melulu Pendeta Angelin mah. Mau onsite kek, mau online kek, pokoknya kerjanya nanya gitu ya. Nanyanya begini, ini karena Opa Omanya nggak bisa ditanya langsung, jadi nanyanya ke sebelah, nanyanya ke yang lagi ikut rekaman bersama-sama. Siapa di antara oma-oma yang ada nih, ada 4 orang nih, yang kalau nonton film atau melihat sesuatu lalu nangis? Yang kalau nonton film lalu lama-lama dan akhirnya nangis. Siapa yang suka nangis kalau nonton film? Ayo ngaku. Bu Tri, Bu Vin? Oh, Bu Fani mah enggak nangis, dia tertawa terbahak-bahak. Oh, kadang nangis juga. Bu Lina? Tergantung filmnya Opa Oma. Kalau filmnya sedih ya nangis, kalau filmnya enggak sedih masa nangis ya.
Tetapi seringannya kalau nonton film yang sedih nangis nggak? Nangis. Saya dari dulu, dari kecil ya. Paling nggak bisa nonton film-film yang ada nangis-nangisnya. Saya gampang sekali menangis. Film kartun aja saya bisa bikin nangis loh. Ya, kalau nonton film kartun yang kadang-kadang bikin jadi sedih ceritanya, saya bisa menangis. Ya, saya bisa nangis. Pertanyaan lagi nih ibu-ibu, kok bisa nangis ya? Kenapa ya kita bisa nangis padahal cuma nonton loh. Dan kita tahu nonton itu kan berarti adegan ya. Ada skenarionya, ada ininya. Tapi kenapa kita bisa nangis? Kenapa Putri? Terbawa arus katanya. Yang ditanya Bu Tri yang jawab Bu Foni, inilah saking kompaknya kita gitu ya. Walaupun kita berbeda-beda tapi tetap menjadi satu, all for one katanya gitu ya. Ditanya Bu Tri yang jawab Bu Foni. Jadi gimana Bu Lina? Yang jawab Ibu Fin ya. Kenapa tuh bisa nangis? Karena terlarut, terbawa arus ya. Terbawa arus sehingga akhirnya kita dengan mudah meneteskan air mata dan kemudian kita menangis. Kadang-kadang nangisnya pakai nangis Bombay lagi gitu ya. Sampai ngucur, kerjaan tisu terus begini. Saya nonton berdua sama Iren sama papahnya yang sediain tisu. Lo dua-duaan nangis gitu ya. Kenapa? Karena saya sama Iren yang sibuk begini hidung merah gitu ya. Kenapa bisa demikian? Karena kita terlarut. Karena kita terbawa oleh arus dalam cerita yang ada. Bahasa kerennya adalah simpati. Kita bersimpati, kita terlarut, kita hanyut di dalamnya, maka kita dengan begitu mudahnya menangis. Tapi temanya bukan simpati ya. Temanya adalah empati. Berempati di tengah kesesakan. Padahal tadi saya ngomong ini simpati bukan empati. Apa bedanya simpati dengan empati kalau begitu? Ternyata walaupun sama-sama pakai kata pati, tapi ternyata beda. Ya. Pakai nama pati nih awalnya nih simpati atau empati ya. Sama-sama pati, pati ini dari kata patos yang artinya adalah perasaan. Mau simpati, mau empati, dua-duanya ngomongin soal perasaan. Ngomongin soal penderitaan, patos itu penderitaan. Jadi kan kita nggak mungkin nangis ketika misalnya filmnya atau ceritanya tentang lagi bahagia, lagi ulang tahun, biasanya jarang tuh yang nangis. Tapi kalau lagi sedih, tokoh utamanya, apalagi cowoknya ganteng nih, tokoh utama ganteng mati lagi gitu ya. Nangisnya tuh termehek-mehek tuh yang kayak gitu tuh ya. Nah, artinya biasanya adalah kita terlarut di sana adalah ketika penderitaan, patos ini. Jadi mau empati ataupun simpati, dua-duanya berkaitan dengan perasaan. Tapi ternyata dua ini berbeda. Simpati dengan empati. Kalau simpati tadi yang dikatakan oleh Ibu Foni, terbawa arus, terlarut di dalamnya, itu adalah simpati. Ya, karena kita merasakan nih, aduh gue sedih amat ya Ibu Tri, nasibnya jelek bener gini ya, punya nggak mau terusin, punya apanya gitu ya. Dan saya terlarut bersama-sama dengan penderitaan dengan Ibu Tri, maka saya menangis bersama-sama. Orang yang simpati bisa marah ketika Ibu Foni diperlakukan tidak baik sama Pak Kris. Karena saya bersimpati dengan Ibu Foni, saya bisa ikutan marah sama Pak Kristanto. Wah itu gimana sih ya, masa Ibu Foni dipukulin? Udah gak nyampe sih kayak gitu ya. Tetapi itu adalah simpati. Kenapa? Karena saya terlarut di dalamnya. Saya masuk ke dalamnya dan saya bisa lebih heboh daripada tokohnya. Ya, tadi Bu Foni nangisnya cuma dikit, saya nangisnya lebih banyak gitu ya. Kenapa? Karena saya terlarut. Empati itu kebalikannya walaupun sama-sama menggunakan perasaan. Ya, kalau empati itu saya bisa memahami, saya bisa mengerti, saya bisa merasakan dalam pengertian bukan terlarut. Oh iya ya, kalau Ibu Lina kemudian mengambil keputusan demikian saya bisa paham. Kenapa? Karena saya bisa berusaha untuk menempatkan diri saya di dalam diri Ibu Lina. Karena saya lihat Ibu Lina hidupnya susah benar, ya. Punya pahyanaan, ada pahyanaan yang begini-begini.
saya merasa aduh ya hidupnya ini ya, saya berempati. Saya bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh Ibu Lina. Ini sebentar lagi Pak Aan marah sama saya ini. Padahal Ibu Lina itu enggak menderita loh, tapi bahagia hidupnya gitu ya. Nah, apapun itu, Opa Oma bahwa berempati itu lebih ke arah ketika hidup itu bukan hidup yang bahagia. Berempati itu lebih ke arah tadi patos itu penderitaan, perasaan dan seterusnya. Maka lebih ke arah orang-orang yang mengalami kesusahan. Kita kemudian berempati. Orang bilang bagaimana kita merasakan kalau saya pakai sepatu dia. Kalau saya mencoba ada di posisi dia. Nah Opa Oma inilah yang coba kita pahami di masa sekarang ini. Ya. Di masa saat ini, di masa sekarang ini ketika kita kayaknya udah mulai masuk 6 bulan nih. Bulan ke-6 nih. Enggak bisa lagi ibadah bersama-sama di gedung gereja. Seingat saya sih begitu gitu ya. Dari Maret akhir nih kita enggak bisa bersama-sama. Dan ternyata masa pandemik ini, masa virus COVID ini enggak cuman berimbas pada datang kebaktian ke gereja. Tapi ternyata ini berimbas sangat besar, sangat luas dalam kehidupan kita. Ya, Opa Oma bisa lihat anak-anak misalnya, anak mantu dan cucu. Bagaimana mereka juga mengalami kesulitan dari sisi keuangan misalnya ketika pendapatan berkurang gitu ya. Ketika ternyata sementara di sisi yang lain pengeluaran itu bertambah. Ketika ada berbagai macam persoalan yang menghampiri kehidupan anak-anak menantu dan cucu kita. Ini berimbas. Bukan cuma dari sisi tadi gak bisa ke gereja tapi sisi ekonomi. Belum lagi sisi stres. Lalu Opa mau bilang lah saya sendiri aja stres. Gak bisa-bisa keluar rumah gitu ya. Boro-boro mau mikirin anak. Nah Opa Oma disinilah namanya kita berempati. Belajar untuk melihat bukan cuma diri sendiri. Enggak cuma melihat saya juga susah, saya enggak bisa kemana-mana. Tapi coba melihat ke sekitar. Coba melihat ke kiri, kita melihat ke kanan. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih dalam posisi baik. Kita bersyukur kalau kita masih posisi sehat. Ya, kan seringkali itu yang diminta, tetap sehat. Tapi coba kita lihat kalau ada anggota keluarga yang mengalami sakit. Ketika ada orang yang mungkin mengalami boro-boro bisa makan enak gitu ya. Mau makan hari ini apa aja juga susah. Nah disinilah dibutuhkan bagaimana kita boleh berempati kepada yang lain. Bagaimana kita boleh melihat, menyelami bahwa kehidupan yang lain juga mengalami kesulitan. Lalu kalau gitu apa yang bisa kita lakukan di dalam tadi berempati di tengah kesesakan ini? Apakah cuman sekedar oke, aku tahu Bu Lina lagi kondisinya susah, oke, aku tahu Bu Vin lagi susah, aku berempati sama Bu Vin lalu selesai. Ternyata ada yang bisa kita lakukan. Satu, apa sih yang bisa kita lakukan Opa Oma? Satu, doain. Jangan berhenti-henti berdoa. Enggak ke gereja, beribadah sama-sama di gereja kan bukan berarti enggak berdoa. Ya, kita mendoakan walaupun ada doa syafaat yang dibawakan dalam ibadah online, tapi dalam doa-doa pribadi Opa Oma juga boleh mendoakan setiap orang yang kita tahu sedang mengalami kesusahan. Kita doakan anak menantu cucu kita. Ketika mereka juga mengalami kesulitan di masa-masa pandemik ini, kita doakan teman-teman kita yang kita tahu mereka mengalami kesulitan. Mungkin amit-amit sih kalau kata anak muda kena COVID jangan sampai gitu ya. Tetapi kan ada juga yang punya penyakit bawaan. Saya ada diabetes, saya ada jantung, saya ada ini mereka mengalami kesulitan. Kita doakan mereka. Lalu bisa juga berempati dengan cara apa? Kita belajar untuk jangan nyusahin anak mantu cucu kita dengan menjaga mulut. Ya, jangan terlalu bawel. Opa Oma kan kita kan makin tua jadi makin asik ya bawelnya gitu ya. Nah ini mulai dijaga. Jangan terlalu sering ngomel misalnya gitu ya. Apalagi kalau ngomelin pendeta Angelin jangan yang bagian itu ya. Tetapi artinya mengurangi jangan sampai ngomel, jangan sampai kemudian kita ngebebanin anak mantu cucu kita. Mereka juga sudah mengalami kesulitan. Lalu belajar apa? Belajar berempati dengan cara apa? Opa Oma belajar untuk tersenyum. Kok tersenyum sih ya? Apa urusannya empati sama senyum? Ya, berempati, senyum bukannya senyum atas penderitaan orang lain, tetapi membawa kegembiraan buat yang lain.
Belajar untuk yuk nih loh, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan baik sama kamu. Lalu bisa apa lagi? Bisa, udah saya gak bawa handphone, bisa nge-WA temen ya. WA temen, bukan kasih berita-berita yang gak beres nih ya. Kadang-kadang kita cepet banget saking mau berempatinya, setiap ada berita kita viralin, kita sebarin. Enggak juga. Itu malah bukan berempati, itu bikin susah orang gitu ya. Tapi bagaimana kita boleh cheer up itu menghibur. Mungkin kasihnya ayat Alkitab ya, boleh mendoakan, nyanyi dan seterusnya, itu bisa menolong. Supaya orang-orang di sekitar kita, mereka juga boleh menjalani kehidupan dengan baik. Opa Oma berempati berarti kita boleh belajar untuk melihat kesusahan orang lain. Kita boleh belajar melihat bagaimana kalau saya di posisi mereka dan bagaimana kita boleh menjadi lebih baik, menolong mereka untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Ya, tidak mudah tetapi harusnya bisa kita lakukan. Paling tidak, paling sedikit kita bisa berdoa. Kita bisa mendoakan anak mantu cucu kita, mendoakan teman-teman kita agar mereka boleh semakin kuat di tengah-tengah kesesakan dan masa-masa yang sulit ini. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita mau berdoa ya Opa Oma ya. Kita mau tundukkan kepala, kita mau menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang kami hanya membiarkan perasaan saja yang menguasai hati kami dan pikiran kami, dan kami sibuk larut di dalamnya dan menjadi simpati. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kami boleh berempati kepada yang lain. Kami tidak terlarut, tetapi bagaimana kami boleh belajar memahami keberadaan orang lain, khususnya mereka yang mengalami kesesakan. Mampukanlah kami ya Bapa, pakailah kami menjadi alat di dalam tangan-Mu agar kami juga boleh mengulurkan tangan, menyapa, mengulurkan tangan untuk menolong, mengulurkan tangan untuk boleh mendoakan mereka semua yang sedang mengalami kesesakan. Sehingga biarlah setiap kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini dengan baik. Pada saat ini Tuhan secara khusus kami teringat akan teman-teman kami Opa Oma yang saat ini sedang sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi. Kami teringat akan Ibu Mariati Chandra. Kami teringat akan Ibu Anita. Kami teringat akan Ibu Oni Nugraha. Kami teringat akan Ibu Linda Tandayu. Kami teringat juga akan Bapak Cendana Wiraya. Kami teringat Bapak Heri Setiawan dan Ibu Susan Setiawan. Kami juga teringat akan Ibu Isnarti Hananto dan juga mungkin masih ada lagi yang lain-lain Tuhan. Yang kami tahu saat ini sedang terbaring sakit, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan biarlah Engkau yang boleh menolong mereka satu demi satu di dalam kelemahan tubuh ini. Sehingga biarlah kelemahan tubuh tidak menghalangi kami semua untuk tetap bersuka cita dalam Tuhan. Untuk tetap melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami, rekan-rekan kami yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan 17 September ini. Kami mengucap syukur Tuhan bersama-sama dengan Ibu Uun Suhaiti, Ibu Dewi Widiawati, Ibu Sylvia Sandau, Ibu Farida Irawan, Ibu Heni, Ibu Aling, Ibu Idawati Wijaya, Ibu Grace, Ibu Vin Roslinda Siregar dan Ibu Roselina Gultom. Tuhan, kami bersyukur karena teman-teman kami ini boleh bertambah usia setahun lagi. Kami bersyukur karena kami boleh melihat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan, kami yakin Engkau akan terus menyertai mereka di masa-masa yang akan datang. Kami mohon berikanlah kesehatan yang baik, berikanlah hati yang berlimpah dengan sukacita. Dan Tuhan juga yang boleh terus memakai saudara-saudara kami ini menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sehingga masa tua sekalipun mereka bertetap Tuhan pakai menjadi kesaksian yang indah di sekitar kami. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk anak, menantu dan cucu kami. Tuhan, Kau yang boleh menolong anak menantu kami, cucu-cucu kami di dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Sehingga biarlah setiap persoalan itu dapat diatasi bukan dengan kekuatan mereka,
tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Bapak berkati setiap usaha, Bapak berkati juga setiap rumah tangga anak mantu kami, dan Tuhan boleh tolong cucu-cucu kami ketika mereka harus sekolah secara online, ketika mereka bertumbuh menjadi semakin besar, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk setiap rekan-rekan kami yang menjadi pengurus di lansia ini. Tuhan juga yang boleh menolong satu demi satu. Biarlah apa yang dilakukan di dalam keterbatasan kami, maka semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Angelin yang sudah mengajarkan kepada kita ya. Sebagai lansia kita enggak jemu-jemu untuk terus belajar. Mengajarkan kepada kita untuk kita bisa berempati khususnya untuk sesama kita. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan berkata, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, sambil memuji Tuhan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Opa Oma yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu seraya mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa, dan ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, marilah kita belajar berempati dari Tuhan Yesus. Kiranya dengan pertolongan Tuhan yang kita berikan, maka nampak seluruh dunia yang membawa banyak orang melihat kemuliaan Kristus. Jadilah suluh dunia.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan memampukan saudara untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar mengingatkan kita semua untuk tetap berempati terhadap sesama di tengah pandemi. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat Opa Oma yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-15. Demikian, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Selamat menjalankan aktivitas, tetap semangat dan jagalah kebersihan. Doakanlah agar pandemik ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa kembali di gereja. Tuhan memberkati.